Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Iman Maulana dengan NIM 08011182530015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada program yang ketiga, yaitu program rata-rata bilangan genap dan ganjil. Baiklah, kita akan bermulai dari algoritma dan deskripsi program. Kita mulai program dengan mendeklarasikan variabel n sebagai jumlah bilangan yang akan dimasukkan, lalu b sebagai nilai bilangan input, dan i sebagai pencacah perulangan. Program juga mendeklarasikan ke variabel jumlah genap, jumlah ganjil, banyak genap, dan banyak ganjil dengan nilai awal 0. Program menampilkan pesan agar pengguna memasukkan jumlah bilangan, nilai yang dimasukkan disimpan ke variabel n. Program melakukan perulangan sebanyak n kali. Pada setiap perulangan, program meminta pengguna memasukkan satu bilangan lalu menyimpannya ke variabel b. Selanjutnya, program mengecek apakah bilangan tersebut termasuk genap atau ganjil. Jika bilangan genap, maka nilainya ditambahkan ke jumlah genap. Dan penghitung bilangan genap bertambah 1. Jika bilangan ganjil, maka nilainya ditambahkan ke jumlah ganjil. Dan penghitung bilangan ganjil bertambah 1. Setelah perulangan selesai, program menghitung rata-rata bilangan genap dan dengan cara membagi jumlah genap dengan banyak bilangan genap. Jika jumlah genap tidak 0, jika tidak ada bilangan genap, maka program menampilkan pesan bahwa tidak ada bilangan genap. Program melakukan proses yang sama untuk bilangan ganjil. Program menampilkan hasil rata-rata bilangan genap dan ganjil. Lalu program selesai. Penjelasan program ini sama seperti algoritma dan deskripsi. Lalu kita memulaikan program. Lalu deklarasikan variabel n, b, i, jumlah genap, jumlah ganjil, banyak genap, dan banyak ganjil. Lalu inisialisasi semua variabel jumlah dan penghitung jumlah dengan 0. Lalu tampilkan teks permintaan jumlah bilangan. Lalu input nilai n. Selanjutnya lakukan perulangan dari 1 sampai n. Pada setiap perulangan input satu bilangan. Periksa apakah bilangan habis dibagi 2. Jika ya, tambahkan ke jumlah genap dan tambah penghitung genap. Jika tidak, tambahkan ke jumlah ganjil dan tambah penghitung ganjil. Lalu yang ke-11, setelah perulangan selesai, cek apakah ada bilangan genap. Jika ada, tampilkan rata-rata genap. Jika tidak, tampilkan pesan tidak ada genap. Lakukan pengecekan yang sama untuk bilangan ganjil. Lalu yang terakhir, yang 15, program selesai. Kita melakukan penjelasan running. Misalkan pengguna memasukkan jumlah bilangan 5 dengan nilai 2, 3, 4, 5, dan 6. Program meminta jumlah bilangan, pengguna memasukkan 5. Perulangan input. Yang pertama, bilangan pertama 2 termasuk genap hingga masuk ke jumlah genap. Bilangan kedua 3 termasuk ganjil sehingga masuk ke jumlah ganjil. Dan 4 masukkan genap sampai ditambahkan ke jumlah genap. Lalu bilangan keempat 5 termasuk ganjil sehingga ditambahkan ke jumlah ganjil. Lalu yang terakhir bilangan kelima 6 termasuk bilangan genap sehingga ditambahkan ke jumlah genap. Penghitungan terakhir
Jumlah genap menjadi 12 dengan banyak genap 3. Jumlah ganjil menjadi 8 dengan banyak ganjil 2. Program menghitung rata-rata genap dengan membagi jumlah genap dengan banyak genap. Program menghitung rata-rata ganjil dengan membagi jumlah ganjil dengan banyak ganjil. Program menampilkan hasil kedua rata-rata tersebut. Lanjut kita melakukan penjelasan pseudocode, yaitu bagian sini kita melakukan variabel atau mendeklarasikan pada n, b, i dengan bertipe data integer. Selanjutnya pada variabel atau mendeklarasikan jumlah genap, jumlah ganjil, bilangan genap, dan bilangan ganjil dengan bertipe bilangan integer. Selanjutnya melakukan begin atau memulaikan program. Jumlah genap diisi dengan 0, lalu jumlah ganjil diisi dengan 0, bilangan genap diisi dengan 0, lalu bilangan ganjil diisi dengan 0. Lalu kita melakukan write, yaitu masukkan jumlah bilangan. Lalu kita melakukan read n atau input n. Kita melakukan perulangan, yaitu for i diisi dengan 1 to n do. Write, masukkan bilangan. Lalu read b atau bilangan. Kita melakukan ini jika bilangan membandingkan jika bilangan sisa pembagian 2 adalah 0, maka melakukan proses dengan rumus jumlah genap diisi jumlah genap dijumlahkan b. Lalu bilangan genap diisi dengan bilangan genap dijumlahkan b. Jika tidak, jumlah ganjil diisi dengan jumlah ganjil dijumlahkan b. Lalu bilangan ganjil diisi dengan bilangan ganjil di plus 1. Lalu selesai if. Dan selesai pada for atau selesai pada perulangan. Selanjutnya kita akan melakukan if lagi dengan bilangan genap. Jika bilangan genap lebih besar 0, maka cetak rata-rata genap dengan proses G atau jumlah genap per bilangan genap. Jika tidak, cetak tidak ada bilangan genap. Lalu selesai pada if bilangan genap. Sama seperti bilangan ganjil tadi, yaitu jika bilangan ganjil lebih besar 0, maka cetak rata-rata ganjil. Lalu kita melakukan proses jumlah ganjil dibagi bilangan ganjil. Jika tidak, maka cetak tidak ada bilangan ganjil. Kita akan melakukan selesai if dan pemrograman selesai. Pada flowchart tersebut, begini cara bentuk flowchartnya. Yang bermula-mula kita melakukan start, lalu menginput n dan b, lalu kita melakukan perulangan, yaitu i sama dengan 0 to n. Jika benar, maka cetak i. Selanjutnya kita melakukan jika b sisa pembagian 2 adalah 0. Jika benar, maka melakukan proses. Jika salah, melakukan proses bilangan ganjil. Jika benar, kita melakukan proses pada bilangan genap. Jika salah, ini melakukan jumlah ganjil atau proses ganjil. Lanjut kita melakukan pergi ke i++, melakukan perulangan lagi. Seperti ini ya bentuknya. Dan berulang-ulang.
Lalu jika program tidak bisa lagi atau sudah selesai, maka cetak false atau menuju ke false, yaitu kita melakukan jika lagi, yaitu jika bilangan genap adalah 0 lebih besar 0, maka melakukan proses pada float genap per bilangan genap, maka langsung ke n, sama seperti ini tadi pada bilangan ganjil. Jika ini tidak bisa, maka melakukan tidak ada. Lanjut kita melakukan ke bawah lagi, yaitu pada bilangan ganjil, sama seperti ini tadi, menuju ke sini. Jika benar, maka kita melakukan proses jumlah ganjil dibagi bilangan ganjil menuju ke n. Jika tidak ada, maka cetak tidak ada. Baiklah, kita akan melakukan penjelasan pada pemrograman C++ tersebut. Baik, yang pertama kita melakukan include IOStream, yaitu memanggil library IOStream agar bisa menggunakan input dan output. Lanjut using namespace std supaya tidak perlu menulis std sebelum cout dan cin. Lanjut kita in main itu fungsi utama programnya. Kita melakukan integer pada nbi, yaitu jumlah bilangan, bilangan input, bilangan nilai input, lalu pencaca i. Selanjutnya kita melakukan integer jumlah genap sama dengan 0 dan jumlah ganjil sama dengan 0. Itu sama aja pada variabel jumlah bilangan genap dan bilangan ganjil. Dan selanjutnya integer bilangan genap sama dengan 0 dan bilangan ganjil sama dengan 0. Ini sama aja melakukan variabel banyak bilangan genap dan ganjil. Lanjut kita melakukan cout, yaitu meminta jumlah data, lalu cin input jumlah bilangan. Lanjut kita melakukan for, yaitu perulangan dari 1 sampai n. Kita melakukan cout, masukkan bilangan ke i. Ini sama saja seperti meminta nilai bilangan. Selanjutnya cin b, yaitu input nilai. If b modulus 2 membandingkan 0, itu sama saja mengecek apakah bilangan genap. Jika iya, maka menambahkan nilai ke jumlah genap. Selanjutnya jika tidak, maka cetak ganjil atau melakukan proses bilangan ganjil. Selanjutnya if, yaitu bilangan genap lebih besar sama dengan 0. Jika ada bilangan genap, maka rata-rata genap tampilkan rata-rata genap seperti gunakan rumus float jumlah genap per bilangan genap. Jika tidak bisa atau tidak ada untuk dijumlahkan genapnya, maka cetak tidak ada bilangan genap. If bilangan ganjil ini sama saja seperti bilangan genap tersebut, maka program selesai. Kita melakukan build and runningnya, yaitu kita membutuhkan jumlah bilangannya itu yaitu 5.
Lalu kita masukkan bilangan pertamanya itu 2, yaitu yang kedua 3, yang ketiga 4, yang keempat 5, lalu yang kelima 6. Maka rata-rata genapnya adalah 4 dan rata-rata ganjilnya adalah 4. Demikian penjelasan saya mengenai program C++ ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.